Halo, berjumpa kembali di channel Belajar Fisika Gratis, Belajar Fisika Jadi Mudah bersama saya Pak Yan. Nah adik-adik, di video sebelumnya Pak Yan sudah jelaskan tentang bagaimana membedakan jarak dan perpindahan. Nah sekarang kita akan mencari bagaimana menghitung jarak dan perpindahan jika diketahui dari grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap waktu. Untuk menjelaskannya kita langsung ke contoh soal agar lebih paham. Di sini ada grafik V terhadap waktu, membentuk grafik. Hitunglah jarak dan perpindahan dari T0 sekon hingga T17 sekon. Jadi kita disuruh menghitung jarak dan perpindahan dari detik awal atau 0 detik hingga detik akhir, di mana di sini adalah 17 detik ya. Jadi 17 detik. Nah, untuk berdasarkan grafik tersebut, jadi kita lihat dari A ke B, B ke C sampai C ke D. Nah, untuk dari A ke B sendiri ini adalah titik awal, dari titik 0 kecepatannya dia naik. Maka grafik seperti ini adalah grafik GLBB. Kenapa GLBB? Karena di sini ada perubahan kecepatan ya dari A ke B. Kalau dilihat ini kecepatannya kan makin besar ya, berarti ini adalah lebih khusus lagi GLBB dipercepat. Sedangkan untuk dari B ke C itu adalah karena kecepatannya ini adalah konstan sebesar 5 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan konstan ini adalah termasuk gerak GLB ya, gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk dari C ke D di sini dari 5 meter per sekon kecepatannya itu dia turun sampai 0. Nah, jadi nanti di sini untuk dari C ke D itu adalah termasuk GLBB juga, tapi khususnya ini adalah GLBB diperlambat karena kecepatannya makin lambat. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak dan perpindahan dari T-nya 0 detik sampai dengan T-nya 17 detik. Nah, untuk menghitung jarak dan perpindahan dalam grafik V terhadap T, nanti kalian sebetulnya bisa langsung dengan menghitung luas kurvanya. Nah, itu adalah lebih cepat untuk menghitungnya. Berarti untuk jarak perpindahan, nah ini perpindahan. Nah, nilai dari jarak dan perpindahan di grafik ini itu adalah nilainya sama. Kenapa? Karena tidak ada grafik yang turun sampai nilainya negatif. Jadi nilai jarak dan perpindahannya adalah sama. Itu langsung bisa kita hitung dari nilai luas kurva. Nah, untuk luas kurva yang dibentuk dari A, B, C, D ini adalah kurva berbentuk trapesium. Maka otomatis kita menghitung memakai luas trapesium. Nah, coba kita akan hitung ya untuk jarak dan perpindahannya. Kita lambangkan dengan S saja untuk jarak dan perpindahannya. Kita ingat rumus trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar. Nah, untuk jumlah sisi sejajarnya adalah BC, ini sisi BC dengan sisi AD ya. Nah, ini dimana BC sendiri itu adalah panjangnya 10 ke 15, itu adalah 5 panjangnya. Kita tulis dulu BC ditambah dengan AD, lalu dikali dengan tinggi. Nah, itu untuk rumus trapesiumnya. Maka setengah dikali 5, lalu panjang AD sendiri adalah dari 0 sampai 17. Nah, ini 17. Sedangkan tingginya itu adalah, nah ini tingginya adalah 5 ya. Jadi ini adalah untuk tingginya. Nah, tingginya adalah 5. Nah, jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. Maka setengah dikali 22 ya, lalu dikali 5. Nanti boleh kita sederhanakan dulu yang bisa dibagi 2. Misalkan untuk yang bisa dibagi 2 kan 22 ya. Kita habis ini tinggal 11. Maka 11 dikali 5
itu adalah 55. Maka kita dapatkanlah jarak dan perpindahannya itu adalah 55 meter. Oke, maka kesimpulannya untuk mencari jarak dan perpindahan dari grafik V terhadap T itu adalah adik-adik bisa langsung memakai luas kurva yang terbentuk. Cuma hati-hati ya, ini tergantung dari detik keberapa sampai detik keberapa. Sudah paham adik-adik? Nah, biar lebih paham lagi, kita lihat ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini pun ada grafik V terhadap T, namun kita lihat untuk di contoh yang kedua ini, grafiknya ada yang sampai bawah atau nilainya adalah negatif. Nah, kita disuruh menghitung jarak dan perpindahan dari detik ketiga. Nah, jadi dia tidak dari 0, tapi detik ketiga sampai dengan detik ke-10. Nah, hati-hati untuk grafik yang ada sampai bawah negatif, maka nilai jarak dan perpindahannya jadi berbeda. Artinya, kalau jarak itu tidak mengenal negatif, sedangkan perpindahan, maka nilai ini akan bernilai negatif. Nah, kita akan hitung dulu jarak, ya. Nah, kita tahu untuk jarak sendiri dan perpindahan, kita bisa langsung memakai tadi luas kurva, ya, luas kurva yang terbentuk. Nah, hati-hati di sini dia mulai dari detik ketiga ya sampai dengan detik ke-10. Nah, untuk detik ketiga sampai detik ke-8, nah ini posisinya ada di atas dan dia membentuk trapesium juga ya. Sedangkan untuk detik ke-8 sampai dengan 10 ini membentuk kurvanya segitiga. Tapi untuk jarak sendiri itu adalah tidak ada yang berbeda atau tidak ada yang minus, berarti luas trapesium, nah, langsung ditambahkan dengan luas segitiga, ya, luas segitiga. Jadi untuk luas trapesiumnya sendiri adalah dari 3 sampai 8 detik setengah dikali, nah ini sisi sejajarnya adalah 3/5, itu adalah 2, ditambah, sedangkan untuk sisi sejajar yang lain adalah 3/8, itu adalah 5 detik, berarti ditambah 5. Dikali tingginya sendiri adalah 40, ya, 40. Lalu ditambah luas segitiganya adalah setengah, alas, nah alasnya 8 sampai 10, ya, berarti ini adalah 2. Sedangkan tingginya adalah 20, ya. Walaupun di sini minus, tapi kalau untuk jarak kita anggap adalah positif, berarti dikali 20. Nah, jadi kita hitung di sini adalah setengah, lalu yang ini adalah 2 tambah 5, 7, dan 40, lalu ditambah setengah sama 2, ini bisa langsung kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan habis, maka tinggal 20 aja di sini. Ini pun kita bisa langsung sederhanakan, 2 sama 40 ini hasilnya 20, lalu dikali 7 itu adalah 140 ditambah dengan 20. Maka totalnya kita dapatkan di sini adalah 160 meter. Itulah untuk jaraknya. Tapi untuk perpindahan, nah, jadi kita bedakan ya. Jadi untuk perpindahan sendiri, ini perpindahan. Maka di sini kita akan melihat nilai negatif ya, di mana dari detik ke-8 ke 10. Nah, sehingga untuk luasnya perpindahannya adalah luas trapesium. Nah, trapesium menjadi dikurangi luas segitiga, karena luas segitiganya itu adalah ada di bawah dan dia bernilai negatif. Nah, luas trapesiumnya sudah kita hitung, itu adalah berapa tadi? 140. Nah, luas segitiganya sudah kita hitung juga adalah 20. Maka untuk perpindahannya itu adalah nilainya 120 meter. Oke, nah itulah perbedaannya. Di sini jaraknya 160 meter, sedangkan perpindahannya adalah 120 meter.
Oke, adik-adik sudah paham ya untuk mengerjakan bagaimana mencari jarak dan perpindahan jika diketahui grafik V kecepatan terhadap T atau waktu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, dan jangan lupa like-nya, lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan jika ada yang kurang mengerti kalian bisa cek di kolom komentar. Nah adik-adik, di akhir video ini ada soal latihan juga yang bisa kalian kerjakan, dan nanti kalian bisa cocokkan jawabannya di kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.